Halo Tribuners, saat ini kami kedatangan tamu istimewa di studio tribunnews.com. Nah, ini ada calon Bupati Ponorogo, Mas Sigit Sugiri Sancoko. Saya akan berbincang dengan beliau tentunya soal persiapan Pilkada yang nanti akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Bapak, selamat datang. Selamat datang. Ini Terima saya kasih. anaknya panggil Bapak atau Mas nih? Kalau lihat usia Bapak, tapi kalau lihat tampang kayaknya Mas. Baik, berarti ini saya panggil Mas ya. Mas boleh. Oke, kemarin Kang juga boleh, lebih deso karena pas dengan Kang, Ah. Bang, apa Kang, nih? Kang. Kang. Biar Kang Giri, Iya. kemarin kan sudah menyelenggarakan deklarasi ya di hari Jumat 28 Agustus, betul? betul. Gimana Betul. tuh kemarin lancar? Karena suasana memang agak mendadak, kami khawatir tidak ramai atau tidak khidmat, tapi ternyata saya melihat luar biasa orang berdatangan tanpa undangan, dan saya bisa mengunjungi tempat-tempat makom bersejarah tokoh Ponorogo di Bathara Kateng dan di Tegalsari. Itu sebuah dua tokoh yang memang sangat populer di Ponorogo, bahkan menjadi panutan Ponorogo. Dan kemudian kami deklarasikan setelah itu di Monumen Bantarangan sebuah kerajaan lama yang itu sangat sangat fenomenal di Ponorogo. Kemudian nih, setelah kemarin deklarasi, agenda selanjutnya apa nih Pak? Saya setelah deklarasi justru malah bingung. Kemarin sepertinya deklarasi itu tujuan luar biasa, tapi ternyata saya baru di nol. Saya masih ini saya di nol. Jadi belum melangkah ke 1-2 hingga kemudian sampai ke tuntas di pemilu di hari H. Mudah-mudahan ini sudah mulai berjalan. Saya sudah 0 ke 1 biar tertata rapi, tersusun indah, biar kemenangan itu terukur. Oke, selanjutnya untuk Akang Sugiri ini kan Saya Jawa, jangan Akang. Kalau Akang Sunda, kalau Jawa Kang. Kang Iya, aja Kang. tanpa A ya. Eh. Kang Sugiri, ini kan mantan Partai Demokrat ya. Dan seperti yang kita tahu, sekarang Demokrat ini memberikan rekomendasi ke petahana. Itu gimana tanggapannya Kang Giri? Saya kira itu hal yang lumrah, hanya beda cara pandang, beda sudut pandang terhadap persepsi menang kalah, terhadap persepsi kader, terhadap persepsi membangun kesejahteraan rakyat, dan cara pandang terhadap potret hari ini Ponorogo seperti apa, ke depan seperti apa. Saya pikir DPP hanya berbeda persepsi dengan kami. Kami tidak pernah sakit hati karena kami memahami di kader tingkat bawah sekalipun hari ini masih hiruk pikuk ada di pihak kami. Walaupun sudahlah, karena partai itu ada di pihak sana, silakan kawan-kawan ada di pihak sana. Tapi karena platform kami dengan kader di bawah itu sama, bahwa perubahan itu perlu, bahwa kerakyatan membangun kesejahteraan rakyat itu perlu, sehingga mungkin platform kami ketemu dengan kader Demokrat di tingkat bawah, sehingga sampai hari ini kami masih dikelilingi kawan-kawan Demokrat yang tidak rela kalau kami direkom partai lain. Tapi ya mau berbuat apa, karena kami tidak boleh mengkritisi DPP. Kami ini pengurus yang paling bawah, sehingga tidak bisa mengkritik DPP, tidak bisa. Ya sudah, kita terima dengan baik. Mudah-mudahan kita berfastabil khairat dengan cara yang baik. Kita buktikan bahwa saya bisa menang dan bisa membuat Ponorogo menjadi jauh lebih baik dan lebih bermartabat. Itu prinsipnya. Baik, tidak ada rasa dikhianati ya Pak berarti? Selama cara pandang saja, saya pikir enggak. Biar cara pandang yang berbeda itu menjadi sesuatu yang indah. Tapi mudah-mudahan kader Demokrat di tingkat bawah masih meyakini bahwa kami ini bergaul, kami sudah saling asah, saling asuh, kami bekerja bersama-sama. Kemudian hanya gara-gara beda cara pandang di DPP kemudian kami berbeda, kan tidak mungkin. Rakyat pasti akan, oh ya Pak Giri ini kan teman kami, Pak Giri ini kan kawan ikut membesarkan Demokrat. Bahkan saya pernah kalah di Pilgub tahun lalu juga diusung Demokrat. Saya harus mundur sebagai anggota DPRD Jawa Timur yang baru dilantik 8 bulan. Itu menurut kawan-kawan juga sebuah pengorbanan, tapi bagi saya itu sebuah alat untuk kami naik tingkat proses, naik tingkat. Saya pikir itu hal yang lumrah dan berikhtiar. Itu kami meyakini sampai ke liang lahat harus kita upayakan demi sebuah kebaikan. Wis, mantap. Kemudian nih, kalau nanti Mas Giri, Kang Giri diberi amanat untuk benar-benar menjadi bupati, apa sih yang akan dilakukan untuk Kabupaten Ponorogo? PR kami luar biasa banyak, Mbak. Jadi kami melihat
kesejahteraan itu kan rasa, pembangunan itu rasa. Artinya bagaimana hari ini cara pandang terhadap Ponorogo, kami melihat harus kita rombak total. Kami ingin petani itu kan, kalau dibilang petani, berapa jumlah petani di Ponorogo? Saya bilang 100% Ponorogo adalah petani. Karena walaupun yang polisi ibunya punya sawah, walaupun yang guru dia punya sawah, walaupun yang pegawai BRI, pegawai bank apa saja dia punya sawah. Artinya petani hampir 100% penduduk Ponorogo itu petani. Hari ini petani sibuk untuk menanam untuk biar bisa tanam dalam setahun 3 kali saja susah karena nggak ada air. Mengandalkan sawah tak ada hujan. Kami mimpi irigasi selesai. Yang tidak bisa diirigasi kita upayakan harus ada sumur dalam sehingga petani benar-benar bisa kita siapkan sarana prasarananya. Perkara ilmu nanam, kami berguru kepada petani karena kami kalah pintar. Tapi bagaimana sarpras ini adalah tanggung jawab pemerintah, harus hadir di sana pada saat petani butuh itu. Pupuk misalnya, hari ini kami sudah mencoba kami meminjamkan pupuk kepada petani, kepada Poktan yang tanpa bunga, kemudian bisa dibayar setelah panen. Harganya kami murahkan, kami subsidi, kemudian kami berikan pinjaman, dibayar setelah panen. Kami tidak membebani, kami coba terus merangkai sama petani agar petani benar-benar mendapatkan ruang, mendapatkan sesuatu yang kehadiran pemerintah. Kami walaupun belum menjadi pemerintah, mencoba sudah hadir melalui pupuk misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan-jalan. Hampir jalan di Ponorogo itu kan namanya jalan rata, itu kan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kita harus ada studi komparasi. Bagaimana APBD Ponorogo dibanding dengan APBD Wonogiri yang sama-sama 2, sekian triliun. Coba kita jalan-jalan naik sepeda motor sampai merem. Ini kalau sudah, ini gerunjal-gerunjal berarti Ponorogo. Ini kalau ini Wonogiri. Terenggalek. Jadi jangan kita kemudian yang namanya cinta buta. Kita lihat betul, kita komparasi betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Ponorogo ini bertuah karena budaya dan agama. Ini bertuah. Ada Pondok Gontor, ada makam Tegasari, ada makam Doro Katong. Dulu proses bagaimana mengislamkan sebelum Islam itu heroik betul, tapi Ponorogo mampu budayani, artinya prosesnya sangat smooth. Nah itu kita usung Ponorogo biar menjadi kota yang berbudaya, beragama dan beradab. Hari ini belum disentuh sama sekali, belum ada monumen Doro Katong, belum ada monumen Tegalsari. Antara wisata alam sama wisata religi belum nyambung. Kami ingin wisata alam menjadi pelecut luar biasa, karena kalau kita tahu di belahan utara Ponorogo Madiun sudah ada tol tembus Jakarta Banyuwangi, kemudian di selatan Ponorogo ada Pacitan, jalur lintas selatan sudah tembus Jogja sampai sebentar lagi Banyuwangi. Kita ini kota kecil di tengah. Jika tidak bersolek hari ini, jika tidak berdandan hari ini, jika tidak tepuk tangan hari ini, tidak akan dilirik orang. Makanya selama 5 tahun ke depan PR kita luar biasa, bagaimana membeneri dan dandani Ponorogo dalam arti yang luas. Berarti fokusnya ada di 3 hal ya Pak, pertanian, sarana prasarana dan juga pariwisata, betul? Semua menjadi fokus, tapi kami tidak bisa paparkan dalam ini satu persatu karena waktu kita juga pendek. Tapi setidaknya ketika petani ini pangannya sudah oke, wisata bisa menjadi penunjang APBD, kemudian budayanya baik, banyak hal yang ingin kami lakukan. Misalnya juga tata kota Ponorogo. Madiun sebelah kota sudah bersolek, dibutuh hampir seperti Malioboro. Saya mimpi Ponorogo juga indah lah, jangan tidak indah. Ponorogo harus indah karena saya bilang bertuah karena agama dan alam. Jadi itu harus menjadi paduan yang elok dan menjadi Ponorogo yang lebih baik. Luar biasa. Terima kasih Kang Giri. Ini sudah berkenan hadir di studio kami. Semoga nanti bisa lancar dalam pilkada di Desember mendatang ya. Amin. Saya berdoa Tribun News juga menjadi luar biasa. Saya tadi masuk, saya kira kecil, ternyata di dalam ada pabrik dan manusianya banyak orang pinter-pinter. Terima kasih Tribun News. Terima kasih Bapak. Baik Tribuners, demikian perbincangan saya Ratu Sejati dengan calon Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.